Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik, mahasiswa Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model problem based learning dan metode wisata pendidikan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya Usman, coba pimpin doanya. Silakan Usman. Siap berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Usman. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Oke, yang laki-laki itu ada semua? Ada Pak. Biasanya agak bandel-bandel yang laki-laki. Oke, ada semua, alhamdulillah baik ya. Kemudian Bapak mau ngecek dulu sebelum belajar siapan kalian yang belum pakai dasi, tolong dipakai dasinya. Yang sepatunya masih di dalam kelas silahkan dikeluarkan dulu. Oke, sudah siap? Atributnya sudah dipakai semuanya? Sudah. Ya, itu merupakan bentuk dari kepribadian karakter. Oke, kemudian sebelum kita mulai, untuk biar lebih semangat, marilah kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk membangun semangat nasionalisme kita. Bapak minta tolong kepada Sisil, silakan untuk menjadi dirjen, pimpin kawan-kawannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya dapat Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Kemudian hari ini kita mau mempelajari materi baru. Kita mau mempelajari materi baru, lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu yang lalu. Kemarin waktu kita selesai pelajaran kan Bapak kasih tahu sama kalian untuk membaca dulu di rumah. Sudah dibaca atau belum? Sudah. Alhamdulillah, baik, bagus ya. Inilah yang Bapak harapkan. Jadi pada pintar-pintar baca dulu di rumah ya. Oke, nanti kita bahas gitu. Sebelum kita ke sana, masih ingat materi-materi yang sudah diajarkan, yaitu tentang lingkungan. Masih ingat materinya? Masih ya? Oh iya. Coba Bapak tes lingkungan. Kemarin kita belajar tuh ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik, ya kan? Ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik. Siapa yang bisa? Lingkungan biotik itu apa? Oh boleh Mas. Jadi lingkungan biotik itu lingkungan yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan atau makhluk lainnya yang hidup. Iya bagus, kata biotik itu artinya hidup ya. Jadi di sekitar kita yang termasuk benda hidup itu disebut dengan lingkungan biotik. Nah kalau lingkungan abiotik, ada yang tahu? Nah coba sip, silakan. Jadi lingkungan abiotik itu adalah lingkungan yang berkaitan dengan benda yang tak hidup, misalnya tanah, udara, air, batu, cahaya matahari. Bagus sekali.
Kebalikannya ya, sudah jelas itu sebenarnya sudah jelas. Lingkungan abiotik itu yang tidak hidup. Nah, hari ini pada pertemuan kali ini kita mau mempelajari tentang bagaimana sih manfaat itu bagi kita manusia yang hidup dan tinggal di sebuah lingkungan baik abiotik maupun biotik. Kemudian terus masalah-masalah apa yang bakal timbul di lingkungan dan tentu saja gimana cara menanggulanginya. Untuk itu kita harus cari tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan dari kalian belajar ini. Terus ngapain kalian harus belajar ini? Kira-kira seperti itu. Ada dua tujuannya. Biar apa? Kalian kalau sudah tahu tuh konsep-konsep lingkungan, orang tuh hidup harus nyaman gitu ya. Harus enak hidup di suatu tempat. Terus apa yang harus dilakukan? Terapkan konsep itu. Dalam apa? Dalam kehidupan sehari-harian. Tuh. Yang kedua, tujuannya ngapain? Kalian diharapkan bisa menganalisis masalah-masalah yang terjadi di lingkungan. Kira-kira itu tujuannya. Tujuan kalian belajar di sini. Tujuan kalian mengikuti pelajaran ini. Jadi biar tahu apa sih yang harus saya lakukan terhadap lingkungan. Terus kalau ada masalah apa yang harus saya lakukan. Paham atau tidak? Paham. Lanjut. Ini kita mau membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Kita mau bahas dari faktor alam dulu. Kualitas lingkungan dapat dipengaruhi oleh faktor alam maupun non alam. Oke, ini faktor non alamnya, bukan sosial budaya. Ini faktor non alam karena tidak dipengaruhi sama alam, tapi dipengaruhi sama aktivitas manusia. Contohnya apa? Sosial budaya. Yang pertama, masyarakat menguasai ilmu dan teknologi. Pak, kok pengaruh dengan kualitas lingkungan, Pak? Iya. Kalau kalian perhatikan, teknologi manusia itu kadang-kadang dipakai untuk merusak alam. Perhatikan. Jadi kalau kita ini tidak bisa melestarikan lingkungan, kayak tadi yang sudah dicontohkan, menggunakan teknologi untuk merusak lingkungan, tidak berpikir di lingkungan itu sebagai penyeimbang kehidupan dan lain sebagainya, itu nanti bakal timbul masalah. Dan ini yang mau kita bahas satu persatu. Yang pertama, ngeri, masalah Global. Oke, lanjut nih, pencemaran udara. Pencemaran udara ini biasanya, perhatikan sini ya. Biasanya itu berasal dari bahan bakar fosil. Apa bahan bakar fosil? Ya bensin, pertalit, solar, dexlite dan lain sebagainya. Itu bahan bakar fosil. Itu dapat mempengaruhi pencemaran udara. Yang lebih parah itu biasanya dari asap pabrik. Pengelolaan pabrik itu biasanya mengeluarkan asap. Nah, itu yang bisa menyebabkan meningkat secara drastis yang namanya pencemaran udara. Lanjut. Nih, pencemaran air. Siapa yang suka buang sampah ke sungai? Aliu yang rumahnya dekat sungai ini rawan ini rumahnya dekat sungai. Pencemaran sungai akibat apa? Tindakan manusia. Akibat tindakan manusia. Ini bukan cuma dampaknya bagi manusia, tapi dampaknya bagi siapa? Hewan. Iya, hewan tumbuhan yang Hidup di sungai itu. Lanjut. Apa ini? Pencemaran pantai. Ya, pencemaran pantai dan laut. Ini sebenarnya sama saja dengan pencemaran air tadi. Kalau air tadi itu lebih ke daratan ya, sungai ya. Tapi kalau yang ini lebih ke laut. Kemudian, nih pencemaran tanah. Ini masalah yang terjadi di daratan, pencemaran tanah. Di sini kelihatan ya, ada tumpukan sampah. Kemudian ada kilang minyak yang kemana-mana tuh, ini minyaknya. Kemudian ada kekeringan bagian sini. Kemudian di situ ada apa ini? Sawah yang tidak bisa ditanami lagi karena rusak. Ini pencemaran tanah. Lanjut. Nih. Ini juga masalah. Benar, ini juga masalah. Jumlah populasi kalian nih, para penduduk bumi nih ya. Bapak bukan kami.
kalian nih, manusia yang tinggal di bumi itu kalau semakin banyak itu bakal terjadi masalah yang kompleks. Bahkan sebenarnya ini masalah utama dari bumi. Kalau kalian paham, ini adalah masalah utama dari bumi. Karena apa? Karena kalau ada yang lahir, pasti dia butuh tempat tinggal, butuh makanan. Butuh tempat tinggal itu didapat dari mana? Dari lahan. Iya, lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk pertanian. Jadi tempat semua. Benar sekali, dialihfungsikan jadi tempat pemukiman. Dari sini sudah selesai semua penjelasan mengenai kualitas lingkungan, apa itu kualitas lingkungan, kemudian masalah-masalah apa yang biasanya timbul dalam lingkungan, bahkan sampai pencegahan untuk masalah tersebut. Oke. Di sini Bapak mau tanya, kalau menurut kalian dari yang tadi kita bahas, apa yang harus dilakukan manusia untuk melestarikan lingkungan, atau apa yang kita harus bersikap seperti apa terhadap lingkungan biar lingkungan itu terus mendukung kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Boleh, kita. Tidak membuang sampah sembarangan dan mengolah atau mendaur ulang kembali sampah organik dan organik. Nah, dengan begitu maka lingkungan akan melestari dan mengurangi meminimalisir terjadinya kerusakan pada lingkungan. Sip, bagus, tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Tidak buang sampah sembarangan, dan itu harus kalian lakukan. Harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Boleh, Chandra. Membiasakan diri untuk menggunakan produk ramah lingkungan dengan dilakukan oleh kesadaran manusia, maka bukan tidak mungkin lingkungan asli itu dapat berubah. Bagus. Iya. Jadi menggunakan produk ramah lingkungan. Ada yang tahu contoh produknya, salah satunya aja? Siapa? Aliu bisa? Motor listrik, Pak. Benar, motor listrik. Salah satu ramah lingkungan, tidak menggunakan gas, tidak menggunakan bahan bakar fosil. Iya, benar sekali. Bagus. Ada lagi? Boleh. Menyadari bahwa lingkungan merupakan tempat tinggal, karena ketika manusia tidak dapat menjaga kelestarian lingkungan, maka manusia tidak dapat bertahan hidup. Iya, benar. Oke, bagus sekali. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, untuk hari ini Bapak punya masalah buat kalian, karena Bapak masuk kelas itu pasti sepakat dengan masalahnya. Nih, masalahnya nih, kita punya masalah. Ini ada di daerah kita. Ini ada di daerah kita. Apa masalahnya? Sampah. Pencemaran lingkungan air yang ada di Palembang. Bapak pengen kalian menganalisis masalah ini dan bukan menyelesaikan ya, maksudnya cari tahu gimana cara penanggulangannya. Lewat apa? Lewat LKPD. Oke. Nanti kalian bakal mengerjakan LKPD, kemudian dari sini kalian bisa cari tahu gimana cara paling tidak gambaran untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, sekarang buat kelompok. Oke, ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Oke, kalau gitu bagus. Sudah duduk berdasarkan kelompok, langsung saja Bapak berikan LKPD-nya ini untuk kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan. Ini kelompok 4. Oke. Bapak terangkan dulu gimana kalian harus mengerjakan LKPD. Itu tidak usah semuanya dikerjakan. Jadi kalian mengerjakannya untuk kelompok 1, kerjakan yang nomor 1. Untuk kelompok 1 yang nomor 1. Untuk kelompok 2 itu dikerjakan yang nomor 2A. 2A, kerjakan yang itu saja. Untuk yang kelompok 3 itu kerjakan yang 2B. Sudah? Untuk kelompok 4 itu kerjakan yang 2C.
Yang 2C. Nah, silakan sudah ada ininya soalnya, kemudian kalian kerjakan sekarang. Kemudian Bapak hari ini pengen kalian itu untuk membuat poster. Yang Bapak minta kemarin kalian sudah bawa karton ya? Sudah. Nah, bagus. Karton sudah bawa, alat-alatnya sudah dibawa? Sudah. Nah, silahkan kalian buat poster nanti dari hasil pembahasan kalian. Karena itu nanti bakal dibagikan sama kawan kalian. Silahkan kalian bahas bersama dengan anggota kelompoknya. Ayo silahkan. Kalau sudah selesai semuanya, silahkan nanti videonya ditempel. Nanti Bapak tentukan pos-posnya. Untuk kelompok 1 posnya ada di pojok sebelah sana. Nanti kelompok 2 nanti di tengahnya. Kelompok 3 di pojok sebelah kiri. Nanti yang kelompok 4-nya di sini, di depan saja, di depan karena nanti space-nya biar enak. Kemudian setelah ditempel nanti ada penunggu stand. Setiap kelompok penunggu standnya ada 2 orang. Ada 2 orang yang menunggu stand. Itu tugasnya untuk menjelaskan materi yang dibahas. Menjelaskan materi yang dibahas di LKPD itu. Kemudian kelompok yang lain yang tidak menunggu stand nanti berkunjung ke stand yang lain.
berkunjung ke stand yang lain untuk mencari informasi. Di situ apa yang dibahas nanti dicatat. Seperti itu kira-kira. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham silahkan ditempelkan. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Nempel udah. Nempel ayo. Sip. Gara-gara Pak Dwi tanya sobek. Ini bro, punya kita bro. Kalau sudah ditempel semuanya, setiap pos sudah ada posternya. Nah, sekarang anggota yang tidak menjaga stand itu nanti berkewajiban untuk keliling untuk mencari informasi ke kelompok yang lain dengan cara berkunjung ke stand mereka. Nah, Bapak kasih instruksi untuk kelompok 1 silahkan berkunjung ke kelompok 2. Anggota kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Nanti kelompok 2 silahkan berkunjung ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4. Kelompok 4 nanti berkunjung ke kelompok 1 untuk mencari informasi. Nanti kalau sudah lagi kelompok 3 nanti berkunjung ke kelompok selanjutnya untuk mencari informasi di kelompok lain. Paham? Bapak kasih ilustrasi lagi. Nanti kelompok 1 setelah dari kelompok 2 selesai mendapatkan informasi, nanti dia pindah ke kelompok 3. Nanti dia pindah lagi ke kelompok 4. Sampai semua stand itu yang bukan stand dia, bukan kelompok stand 1 itu dapat informasi semua. Jadi harus dapat dari kelompok 2, harus dapat dari kelompok 3, harus dapat dari kelompok 4 informasinya. Sehingga untuk melengkapi yang namanya LKPD tadi. Paham semuanya? Oke, kalau sudah paham silahkan kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 berkunjung ke kelompok 1. Silahkan. Aku nanti akan menjelaskan dari ikatan pencemaran faktor atau penyebab pencemaran pada sungai Musi itu ada 2. Faktor yang pertama kegiatan kami ini dan yang kedua yaitu kegiatan domestik. Jadi faktor pertama yaitu kegiatan teman-teman sekalian. Jadi ini kita berada di stand kelompok 1. Di sini kami mendapatkan permasalahan yaitu mengenai pencemaran air. Adapun sumber yang menyebabkan di sini ada penyakit kulit karena tercemarnya air.
kita mandi di sungai tersebut, ataupun kan sungai kan merupakan salah satu daerah dari sumber air. Nah, dari daerah sumber air tersebut kan maksudnya akan dialiri dengan sumur. Nah, sumurnya tersebut airnya pasti buat kita mandi. Nah, ini salah satu dampaknya buat kulit kita, buat penyakit kulit. Adalah kegiatan domestik. Karakteristik pencemaran di perairan Sungai Musi itu sebagian besar didominasi oleh dokumentasi organik tanah air. Nah, yang menunjukkan bahwa berbagai upaya untuk menangani pencemaran harus dilakukan. Salah satunya yaitu yang dilakukan pemerintah setempat dalam membuat instalasi pengolahan air limbah atau limbah seperti yang ada di gambar. Langkah ini digagas oleh Dinas Pengelolaan Kota Palembang melansir dari laman wali Aktif Pengendalian Pencemaran Pengolahan Limbah B3 dan Limbah B3. Saat itu Dani Pasrial menyebut jika edukasi pada pelaku industri dan masyarakat itu sangat penting. Jadi upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi pencemaran air di Sungai Musi di dalam membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pemetaan dan melakukan edukasi. Oke, tadi semua sudah berkunjung ke kelompok yang lain yang sudah ya? Ya, sudah mendapatkan informasi dari kelompok lain ya? Ya. Artinya LKPD-nya sudah lengkap, sudah bisa dijawab semuanya mulai dari mulai dari nomor 1, 2A, 2B dan 2C. Semuanya sudah bisa dijawab. Nah, begitulah cara kita menganalisis masalah yang ada di sekitar kita. Begitu caranya menganalisis. Nah, artinya adalah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sudah rampung mulai dari pembahasan materi kemudian sampai kepada mencari informasi lewat kelompok yang lain dari itu tadi pembuatan poster. Oke, bagus sekali yang sudah kalian kerjakan. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan dari silakan. Intinya dari pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat menganalisis faktor, dampak, penyebab dan juga cara menanggulangi pencemaran pada lingkungan, Pak. Oke, bagus sekali ya, itu yang kita pelajari dari tadi ya. Paling tidak kita bisa menerapkan konsep-konsep tadi dalam kehidupan sehari-hari. Biar apa? Biar lingkungan tempat kita tinggal itu nyaman. Sudah? Nah, akhirnya kita sudah selesai semua pembelajarannya, sudah melewati seluruh tahapan pembelajaran. Terima kasih ya, kalian sudah memperhatikan, sudah mau bekerja keras membuat poster dan lain sebagainya. Bapak harap itu bisa menimbulkan motivasi kalian belajar lebih baik lagi. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang lain. Itu ada di buku, nanti kalian tinggal buka lagi. Jangan lupa dibaca bukunya di rumah ya untuk materi berikutnya. Nanti ketika kalian kita ketemu lagi di kelas, kalian sudah paham apa yang harus dilakukan atau apa yang mau dipelajari. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk tugas ada tugas yang harus kalian selesaikan, itu ada di Google Form. Nanti Bapak share di grup ya. Ada tugas dan itu nanti kalian kerjakan langsung di Google Form saja. Oke. Kemudian kita selesai dan kita mengakhiri. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya sekali lagi Bapak minta tolong Usman, silakan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan Usman. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Usman dan terima kasih kalian sudah bersemangat belajar pada hari ini ya. Mudah-mudahan dapat manfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitu saja. Kemudian kita ketemu lagi minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.